Halo, perkenalkan nama lengkap saya Arlandi Saban, NIM 21120102, Prodi TS1 kelas B, Stikom UIL Indo Kupang. Baik, saat ini kita akan masuk pada video pembuatan cek input dan cek login. Baik, sebelum itu kita buka Visual Code. Nah, pada bagian aset ini, aset umum, di sini kita buat satu file baru dengan nama cek input. Cek-input.php. Setelah itu kita buat kita ambil scriptnya, cek input, kita copy lalu kita masukkan ke sini. Nah, fungsi dari cek input ini adalah untuk mencegah karakter yang tidak sesuai. Nah, setelah selesai kita akan buat cek loginnya. Pada bagian admin, nah di bagian admin di order sini ada cek login. Di sini cek login, kita ambil script cek login. Kita copy lalu kita paste di sini. Di sini dia gunakan session. Nah, selanjutnya untuk bagian ini menghubungkan dengan koneksi, kita ganti di sini, dia kasih titik 2, keluar. Di sini dia keluar 3 kali, lalu dia ke aset, lalu konektor.php. Kita copy lalu kita masukkan ke cek input. Nah, setelah itu sini kita cek menangkap data yang dikirim dari form, yaitu username. Di sini kita harus sesuaikan dengan form yang kita buat. Kita cek di index. Nah, di sini ya, namanya email dan juga password. Kita cek di sini, nama ini username kita ganti email, dan sandi kita ganti password. Nah, jadi seperti itu, kita harus sesuaikan bagian ini harus sama dengan di form agar tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya pada bagian ini konektor, select bintang from, nama tabel. Di sini tabel yang kita pakai kita coba cek di phpMyAdmin. Di aset di nav, kita coba cek di nav. Nah, di sini halaman pertama yaitu data karyawan. Kembali ke cek login. Itu select bintang from,
yaitu di tabel karyawan. Sebelum itu di sini pada tabel karyawan kita buat bagian pekerjaan, kita tambahkan satu pekerjaan yaitu sebagai admin. Di sini saya akan ganti nama Arandi Saban, saya ganti jadi admin. Di sini dengan email andi@gmail.com 121232. Oke, kita kembali. Itu nama tabel karyawan. Select bintang from karyawan, where email, username kita ketik email sama dengan username and password sama dengan email, dan kita tambah satu lagi yaitu and pekerjaan sama dengan admin. Oke, setelah itu di sini session yaitu username ini kita kasih username _admin. Statusnya login. Jika ditemukan maka statusnya login dan dia akan masuk ke halaman. Di sini kita keluar, masuk ke user interface, lalu masuk ke data karyawan .php. Di indeks ini kita hapus. .php. Setelah itu jika tidak ditemukan maka dia akan beralih ke user interface, lalu dia akan kembali ke index.php. Setelah itu kita save. Kurang lebih seperti ini. Query-nya adalah select bintang from nama tabel karyawan, where dimana email sama dengan username dan password sama dengan Sandi. Coba kita cek input nav. Sama dengan di indeks. Sama dengan Sandi and pekerjaan sama dengan admin. Lalu jika sessionnya itu sistem username admin. Jika ditemukan maka statusnya adalah login dan dia akan masuk ke halaman data karyawan.php. Setelah itu kita coba jalankan di localhost. Di sini kita ke admin. Dia di kita tadi cek login. Admin user interface index. Nah, di sini
Kita coba login, kita lihat di sini admin yaitu dengan email andi@gmail.com, password 121232. Kita akan coba login. Sini andi@gmail.com 121232. Maka login telah berhasil. Di sini dia telah masuk pada halaman karyawan. Jika sebaliknya kita login dengan password yang salah, maka notifikasi login gagal, username dan password salah. Oke, untuk login admin sudah selesai. Kita lanjut pada halaman berikutnya. Kita lanjut pada apoteker. Di sini kita copy cek login, kita tutup admin, kita masuk pada apoteker. Di sini di kontrol, kita buka, kita paste di sini. Di sini kita hapus satu karena dia ada di kontrol, bukan di aset umum. Setelah itu di sini select bintang from karyawan, where email, username and password sama dengan sandi. Pekerjaan adalah apoteker. Kita sesuaikan dengan database apoteker. Setelah itu username apoteker. Setelah itu jika ditemukan, maka dia akan masuk pada halaman user interface monitoring resep. Terganti di sini monitoring resep.php, dan jika gagal maka dia akan kembali pada halaman indeks. Kurang lebih seperti ini. Kita save, kita copy. Di sini pada apoteker user interface kita hapus. Kita login dengan nama nay@gmail apoteker. Ini ada nay@gmail.com 2131233 2131233 nay@gmail.com. Kita login, maka dia akan masuk pada monitoring resep. Kita lanjut. Kita Ctrl A, kita copy, kita masuk pada CS atau cleaning service. Cek login, kita paste. Di sini kita ganti pekerjaan, kita sesuaikan dengan database cleaning. Di sini kita cleaning service. Cleaning service. Sini username cleaning service. Lalu jika berhasil, maka dia akan masuk pada user interface monitoring kamar. Monitoring kamar.php. Selanjutnya jika tidak ditemukan, maka dia akan masuk pesan gagal. Oke, setelah itu kita save,
Kita coba login. Di sini cleaning service anai@gmail.com 21212 cs anai@gmail.com 21212, maka dia akan masuk pada monitoring kebersihan kamar dan ruang. Kita lanjut lagi. Setelah CS, kita ke dapur, kita ke cek login. Sini kita ganti lagi pada pekerjaan. Di sini kita lihat dapur. Di sini dapur belum ada, kita tambahkan satu lagi. Tiga. Coba lihat dulu. Ini berarti ID yang ke-12. Nama Deden, tempat lahir tanggal lahir, kelamin laki-laki, dapur, email deden@gmail.com, password 11. Kita go. Maka di sini sudah ada dengan nama Deden. Berarti Deden 11. Dapur, setelah itu username dapur. Setelah itu jika ditemukan, maka dia akan masuk pada user interface monitoring gizi pasien. Monitoring gizi pasien. Dan jika tidak ditemukan, maka akan menampilkan pesan gagal. Kita save. Kita jalankan Deden 11. Sini dapur. Deden@gmail.com. Maka dia masuk pada monitoring gizi pasien. Kita lanjut pada dokter. Cek login. Kita ganti lagi dengan pekerjaan dokter. Username dokter. Setelah itu jika ditemukan, maka dia masuk pada monitoring pemeriksaan. Dan jika tidak ditemukan, maka dia akan menampilkan pesan gagal. Kita save. Kita jalankan. Dokter
kita login dokter, yaitu feni@gmail.com 21213 feni@gmail.com 21213. Dia masuk pada monitoring pemeriksaan. Kita lanjut lagi ke kasir, cek login.php. Sini kita select bidang form karyawan, where, email, pekerjaan itu kasir. Setelah itu di sini username, kasir. Selanjutnya jika dia ditemukan maka dia masuk pada monitor pembayaran. Dan jika tidak ditemukan maka akan menampilkan pesan gagal. Kita save. Di sini pada kasir, login kasir, yaitu kita lihat di sini rizal@gmail.com 3323 gmail.com 33323. Maka dia masuk pada monitoring pembayaran. Kita lanjut. Setelah kasir maka pasien. Sini kita paste terus. Kita kembali. Pada cek login pasien. Karena pasien berada pada tabel pasien, kita ganti select bintang form pasien, dan pekerjaan ini kita hapus. Setelah itu di sini usernya pasien, dan jika ditemukan maka dia akan masuk pada user interface. Pasien ini dia pendaftaran pelayanan. Dan jika dia ditemukan maka dia akan masuk pada pesan gagal. Kita save. Di sini kita coba login pasien. Kita cek pasien itu dengan nama neng@gmail.com, password 1 neng@gmail.com. Maka ada pendaftaran pelayanan. Kita lanjut pada perawat jaga. Di sini cek login, kita paste. Di sini select bintang form pekerjaan, yaitu perawat jaga. Di sini username perawat jaga. Dan jika ditemukan maka dia masuk pada user interface monitoring rawat inap. Dan jika tidak ditemukan maka dia akan masuk pesan gagal. Kita save.
Di sini pada perawat jaga, kita anak kecil siapa yang panggil di luar? Di sini kita login perawat jaga dengan nama perawat jaga. Di sini repi@gmail.com 231 repi@gmail.com 231. Oh, di sini salah. Coba kembali. repi@gmail.com 231. repi@gmail.com 231. Di sini username dan password salah. Kita akan coba lagi. Kita lanjut dulu pada perawat pemeriksa. Select in from pekerjaan adalah, kita coba lihat di sini perawat pemeriksa. Perawat pemeriksa. Setelah itu kita username perawat pemeriksa, dan jika ditemukan maka dia akan masuk pada user interface monitoring pemeriksaan. Dan jika gagal maka akan menampilkan pesan gagal. Kita save, kita login perawat pemeriksa kevin@gmail.com. kevin@gmail.com perawat pemeriksa. Sini kevin@gmail.com. Di sini dia masuk pada monitoring pemeriksaan. Kita lanjut lagi pada petugas pendaftaran. Di bagian kontrol kita paste. Sini kita ganti pekerjaan, yaitu petugas pendaftaran. Petugas pendaftaran. Di sini username petugas pendaftaran. Petugas pendaftaran. Oh ya, di sini juga petugas pendaftaran. Setelah itu jika berhasil ditemukan maka dia masuk pada user interface monitoring rawat inap. Rawat inap. Kita save. Monitoring rawat inap. Maksudnya petugas pendaftaran di sini dani@gmail.com 2323. Petugas pendaftaran. dani@gmail.com 23 berapa tadi? Dani 2323. Monitoring rawat inap. Baik, untuk video kali ini sudah selesai dan kita lanjut pada video berikutnya. Terima kasih.